yang ngejagain dia ini sebenarnya dia pikir ngejagain. Padahal sebenarnya meneror, membisikkan suara-suara halu supaya kayak itu dia yang bunuh, itu dia yang bunuh, itu dia yang bunuh. Untuk berbuat jahat gitu ya? Iya. Negatif terus karena Negatif, ini bisikin. betul. Karena berbuat karena dibisikin yang negatif jadi buatnya negatif. Suara-suara. Jadi kamu Rahma nggak bisa tahu yang mana yang benar yang mana yang enggak sih. Iya. Itu sebenarnya. Nggak tahu. Makhluk ini kenapa bisikin dia untuk hal-hal negatif? Tujuannya mereka mau apa sebenarnya? Merusak semuanya sih, bahkan kehancuran semuanya. Nggak usah pakai minyak itu lagi deh. Bisa buat saru gitu pola pikirnya, dan nggak bisa kayak berpikir jernih. Yang dilihat cuma kesalahan orang dan curiga gitu. Jadi nggak nyaman Iya. kalau negatif terus. Betul. Kayak kita rasain. Apa dibuang gitu aja bisa? Sebenarnya aku sih pengen banget ngancurinnya. Dilihat cuma kesalahan orang dan curiga gitu. Jadi nggak nyaman Iya. kalau negatif terus. Betul. Kayak kita rasain. Apa dibuang gitu aja bisa? Sebenarnya aku sih pengen banget ngancurinnya. Gitu hari ini. Kalau ini dihancurin, makhluk-makhluk ini reaksinya gimana? Kalau dihancurin di sini aman. Karena saya pastikan energi kita kan positif nih. Kita bertiga positif. Dan saya rasa itu tidak akan membuat kegaduhan atau kelimpungan. Kecuali ya kalau Rahma abis gini nyari lagi. Saya sih udah lepas tangan deh Rahma. Kamu ngelihatnya Nyari masih lagi? mungkin Rahma nyari lagi ya? Iya, saya takut banget kalau kamu. Soalnya nih Rahma tuh gini loh, orang yang sangat sulit ditebak gitu. Untuk keinginannya hari ini gini, tapi ntar dia berubah Besok lagi. bisa berubah. Karena dia bisikan yang nggak jelas gitu sih. Oke, dan bisikan itu diikutin lagi. Dan diikutin lagi, jadinya nggak tahu nih mesti gimana nih gitu. Nah sekarang aja nih yang masih lagi lurus nih, jadi bawa untuk mengakui ini gitu. Tapi saya khawatir ketika perubahan drastis kamu, jadi bisa nyari-nyari yang enggak, timbul lagi bisikan dan timbul lagi halusinasi. Halusinasinya maksudnya seperti kayak kesurupan gitu nggak? Halusinasinya kayak dia lakuin dia kayak dipengaruhi otaknya. Saya pengen bunuh diri. Tuh, Oh. bunuh diri. Kenapa? Hal-hal yang menurut saya Kalau enggak. lagi ada di titik sedih, habis disakitin, bukan sakit fisik sih, tapi sakit Sakit batin hati. udah bertahun-tahun lah, gara-gara suami saya sendiri. Kalian mau tahu deh, maaf ya Mbak Rahma bukannya mengungkit luka dari suaminya, tapi apa yang dilakukan suaminya sih? Seperti apa gitu detailnya sampai begitu dendam, bahkan minta bantuan orang lain dan makhluk gaib untuk apa? Apa dia selingkuh atau apa sebenarnya dia lakukan? Dia suka munafik di belakang saya gitu. Munafik. Maksudnya gimana ya? Bohong. Iya, Seperti misalnya? dia deket sama perempuan. Kadang-kadang tapi dia tuh suka gitu. Suka tapi ngaku nggak suka, padahal boncengin dia sampai bener-bener kayak raja banget. Sedangkan sama anak istri aja nggak diperlakukan kayak gitu. Boro-boro gitu kayak dipeduliin. Terus sering banget ninggalin pas kita lagi nggak punya duit sepeser pun. Itu yang bikin aku sakit hati banget, sama anak aku tuh sakit banget. Tapi padahal dia ada uang. Ada. Sering ninggalin gitu aja, nggak mikirin kita makan apa enggak gitu. Itu dari awal menikah atau belakangan ini atau ada pemicunya? Dari awal menikah. Dari saya masih hamil, dia juga suka ngasih minum. Ngasih minum, terus dibacain apa gitu. Abis minum itu bukannya saya nambah baik, kepala saya berat. Kalau pegal sedikit dipencet aja sakit gitu. Itu
yang bikin saya sampai pikirannya negatif. Saya dibikin nih kayaknya nih. Enggak, itu pikiran negatif kamu sendiri. Buktinya ada yang ngajak bunuh diri kan? Suara hati kamu. Bisikan-bisikan itu ya. Bisikan-bisikan itu. Ada yang ngomongin ini dan itu. Ayo coba. Iya. Bedainnya gimana caranya? Nggak ngerti sih, nggak paham. Tadi Tapi kamu pokoknya bilang, kalau saya udah sedih, saya tuh pengen udah nyampe rumah saya mati aja kali ya. kayak loncat dari atas gitu ya. Pengen. Rahma, kalau Jangan misalnya dong. kamu meninggal, nanti anaknya gimana? Siapa yang ngurus? Jujur harus diperjuangin dong hidupnya buat anak. Tapi saya nggak mau sedih terus. Iya, pasti nggak ada lah yang mau sedih. Tapi Roy, ini sebenarnya yang kekuatan jahat ini mana yang lebih jahat? Maksudnya Gondorwo atau kuntilanaknya? Dua-duanya sih. Yang lebih jahat dua-duanya ini. Dua-duanya lebih jahat sih sebenarnya. Saya ngelihat banyak banget makhluk-makhluknya mempengaruhi gitu. Yang kuntilanak ngajak bunuh diri, yang genderuwo bilang suaminya nih ini gini gitu. Kerja sama ya. Iya. Tapi mungkin perlu ditegasin lagi deh. Suaminya itu melakukan guna-guna nggak sih dengan baca kasih air apa segala macam? Menurut vision kamu, apa yang dilakukan suaminya buat Rahma? Ron? Saya ngelihat dalam vision aku ternyata suaminya tidak bermain dukun. Ternyata suaminya bermain perempuan saja. Ya. Enggak, lebih baik juga sih. Enggak bermain perempuan. Tapi enggak, Maaf ya. Tapi enggak ke dukun maksudnya. Tapi nggak ke dukun. Ya. Ternyata dia main perempuan dengan gonta-ganti dan jajan. Maaf ya, saya harus ngomong apa adanya. Tapi disinilah ya Iya. justru Rahma dan Roy Kiyose emang kayak gitu. Emang kamu pengen dapat semua yang jujur kan? Iya. Oke. Ternyata yang dukun nggak ada, ternyata perempuan 100% ada. Dan satu perempuan yang di sana sempet mau hamil tapi nggak jadi karena digugurin. Itu fakta yang harus kamu terima, Rahma. Sebelum saya nikah, Ada juga. Tapi Rahma jangan pointing itunya Jangan gitu. fokus ke situnya, Rahma. Itu bukan solusi gitu. Ya, Mendingan baik-baik ya. diomongin terus udah gitu. Ini kamu juga salah guna-gunain suami kamu juga. Nggak ada yang bisa dibenerin. Suaminya begitu dia balas. Ya kadang-kadang ya gitu ya, karena kita mikir kita dijahatin, akhirnya kita terpancing membalas, padahal itu cuma di pikiran kita. Cuma Yang ada gitu. akhirnya malah kita justru yang melakukan kejahatan. Iya. Iya. Maksudnya membalas padahal nggak ada yang dibalas. iya. Malah saya kayak nambah gila sendiri. Pikiran saya nggak karuan. Kalau misalnya saya buang jimatnya dan segala macamnya, semua udah kamu keluarin ya. Tampaknya kayaknya saya ngerasa masih ada lagi. Jadi ini jimat-jimat ini juga punya energi negatif gitu. Harus dibuang-buangin satu persatu, dihapus nih. Oh, mungkin energi negatif itu yang akhirnya justru membuat suaminya jadi nggak nyaman di rumah, Betul. cari kebahagiaan di tempat lain. Plus dia curigaan. Jadi udah nyamber dia jadi satu. Ketika suaminya pulang juga dia mukanya bete. Jadi aura panas kan. Auranya panas gitu. Itu bisa jadi trigger ya, jadi pancingan Iya. juga. Ya. Iya pasti. Kamu punya jimat lagi? Nggak ada. Cuma ini? Mm-mm. Yakin? Masih. Yakin. Nggak ada apa-apa lagi yang disimpan? Nggak ada. Saya Di baru rumah? mengerti sekarang. Hah? Baru mengerti sekarang. Di rumah ada yang disimpan nggak? Nggak ada. Coba ingat-ingat. Batu dulu mungkin pernah megang, dikasih sesuatu? Nggak inget, nggak ada. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Kalau mungkin berupa susuk, Roy? Susuk ya. Susuk Jujur. nggak ada juga. Tapi keluarga saya pada pakai susuk. Kamu kenapa nggak? Saya nggak percaya. Tapi keluarga kamu semua pakai. Saya tergerak hatinya deh untuk gergetan pengen ngancurin itu.
pengen dibongkar deh. Terasa energi negatif. Iya, kayak magnet nempelin yang tadi positif bisa jadi negatif. Roy, kalau Dihancurin ini, nggak apa-apa ya? Iya. kalau ini hancur kan? Iya, dia kabur cari tempat yang baru. Nggak ada rumahnya, nggak ada tempat. Nggak ada tempatnya nggak ada lagi ya? ikatannya. Saya mau martil. Sama Bau kain banget, kali ya. Kak. Kain. Bau. Bau. Terima kasih. Perlu kain nggak? Perlu kain sih, Supaya nggak takutnya yang mental-mental. mencelat kemana-mana. Bau ya? Ini minyak apa sih? Nggak ngerti sih. Pernah dipakai nggak? Enggak. Pernah itu nggak- dicium nggak? Awalnya nggak gini yang dikasih. Awalnya itu kayak satu tempat gitu, tapi ada airnya. Isinya tuh kayak ada bawang. Kayak ada bawang. Nah, lama-kelamaan itu kan saya taruh di belakang lemari tuh, di belakang baju. Nguap gitu kan. Mungkin karena kena panas gitu hawa. Nguap, kena baju saya, baunya minta ampun. Nah, akhirnya Kok pindahin ke sini? saya tuh nggak mau lagi pegang ini. Saya tanya karena mau Pak Kiai, balikin aja sama yang punya. Saya datang ke sana, saya bilang saya nggak mau pegang ini lagi. Baunya minta ampun, saya nggak kuat. Pas malam pertama pun, ini tuh ngundang kuntilanak gitu loh. Iya. Kuntilanak jalan di kaki saya bilang. Enggak, itu tuh yang keluar di badan kamu, kata dia gitu. Gitu Roy. Keluar dari badannya dia. Iya. Ini kalau dia didiemin aja juga, saya ragu dan sanksi bahwa dia juga bakalan, dia nggak bisa sadar 100% gini. Dia akan jadi kayak kuntilanak. Coba lihat semua tangan kamu nggak ada guratan dan segala macam. Kan tahu bau. Boy, coba dibuka. Coba ya. You. Bau apa ya? Buah atau apa itu? Iya bau Iya. buah-buahan ya. Kayak belimbing gitu ya. Agak-agak gitu. Tapi bau ini mengundang makhluk Iya. halus. Banget. Baunya tajam banget. Dan kalau dicium 2-3 kali mulai berasa pusingnya. Iya. Saya mau taruh di sini dong. Ini di bawah juga kayunya, Mbak. Ada gunting nggak ya? Kita main gunting. Dia pecah tuh. Kau merasakan sesuatu ya? Iya. Aku takut Roy. Iya. Apa Roy? Kamu merasakan? Saya dengar, kau Anggi dengar gak ada suara cowok gitu? Iya, aku dengar. Aku dengar. Keluar kamu dari tubuh. Sebentar. Kamu perlu bakar. Biar nggak bau, kita tetesin semuanya ini. Nggak keluar kan kuntilanaknya juga gimana? Keluar semuanya sih Kang. Cuma kita harus tenang. Harus tenang. Fokus. Enggak bakalan ini nih. Bakalan diganggu. Oh, siapa yang diganggu? Nggak kan, nggak aku kan? Oh, enggak sih Kang, sebentar. Aku takut. Saya ngeliat darah di Rahma. Bercak darah di... Hah? Kamu ada ngalamin satu sakit ya? Ada kaitannya semuanya ini ya. Genderuwonya juga nempel dan menghisap
darah. Ih, Gondoro itu emang suka gitu. Darahnya kamu ternyata dihisap sama itu. Tapi kalau kamu ada masalah ya, Iya, ya kan? Masalahnya gimana? jarang sih headnya. Hah? 3 tahun baru head. hah? Itu nggak normal. Kenapa nggak cek ke dokter sih? Cek dokter deh. Saya ngeliat kamu ada masalah deh di situ. Jujur deh, kamu harus ke dokter jujur ceritain kenapa sampai 3 tahun kayak gini. On off, nggak bahkan 3 tahun sekali gitu kan. Ini secara medis harus dicek. Kamu harus ngomong semuanya ke dokter gitu. Karena hanya yang para ahli yang bisa bantuin kamu itu tuh. Saya pikir kan karena KB ya, gitu. Katanya nggak apa-apa, emang begitu. Udah lepas sudah lama KB-nya tapi tetap nggak head. Iya, nggak gitu juga loh. Enggak 3 tahun. Nggak 3 nggak 3 tahun loh tahun. anak KB. Oke. Silakan duduk ya. Roy, Saya telah menangkap beberapa vision dan apa yang sebenarnya terjadi memang ternyata beneran. Barang-barang tersebut adalah rumahnya makhluk halus. Alih-alih ingin berobat supaya suaminya beres, dikasih barang dan segala macem, ternyata ini saya lihat malah merugikan Rahma. Ini barang-barang yang tadi jadi magnetnya makhluk halus. Dan tiba-tiba pas saya hancurin, saya melihat bau darah bercipratan semua yang muncul dari si Rahma yang dihisap oleh ini. makhluk-makhluk. Dan ternyata Rahma pun mengakui bahwa 3 tahun sekali baru bisa. Itu harus ke dokter. Harus dicek secara medis. Malam hari ini kita coba. Tadi Roy udah menghancurkan itu semua. Mudah-mudahan makhluk-makhluk ini lepas, pergi pelan-pelan begitu ya Roy. Karena tidak ada ikatan, Nggak ada tidak ikatan ada lagi. rumahnya lagi untuk kembali. Tapi setelah dihancurkan ini yang paling penting sih adalah jangan berubah untuk kembali lagi. Karena begitu nanti ada bisikan sedikit, mereka nih udah nggak ada. Tapi begitu ada bisikan makhluk yang lain dan kamu ikutin, akhirnya berangkat lagi menggunakan jimat-jimat yang lain. Makhluk yang lain yang tadinya pergi bisa balik lagi dan akhirnya pikiran kamu jadi kepengaruh terus negatif. Iya. Kapan bahagianya gitu? Anggi, ada yang mau disampaikan? Aku sih cuma mau bilang, ya mendingan lebih baik nggak usah lah menggunakan jimat-jimat seperti itu. Takutnya kan semua berbalik lagi ke kamu. Itu lebih baik ya kamu punya sesuatu apapun itu mendingan dihancurkan aja. Daripada nanti kalau kamu tambahin lagi akan lebih bahaya lagi nanti yang datang. Ini mungkin belum seberapa. Tapi nanti kalau ada lagi yang datang, kamu belum tahu kekuatan yang lebih besar lagi itu akan seperti apa. Gitu. Terakhir, Iya, pokoknya semua beresin, nanti ke dokter, terus berusaha untuk tadi bahagia aja, bersyukur dan bahagia. Itu aja dari bersyukur Roy. dan bahagia. Iya, benar. Mbak Rahma, terima kasih banyak sudah hadir menembus mata batin. Mudah-mudahan cerita kamu menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Mbak Rahma boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Terima kasih. Jalan pikiran adalah poros kehidupan. Jika Anda tak mampu mengendalikannya, maka setiap langkah akan berada dalam kesesatan.